lihat pasca bulan Agustus, banyak kawan-kawan kita menjadi tahanan politik, menjadi tahanan pemerintah. Yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Kuningan, demo di depan kantor DPRD Kuningan meminta penolakan RUU KUHAP mendapat apresiasi dan sambutan dari anggota DPRD Kuningan, Rabu 26 November 2025. Bentuk penolakan RUU KUHAP yang diharapkan aktivis mahasiswa Kuningan tentu telah menjadi perhatian lembaga pemerintah di daerah. Dan untuk informasi selengkapnya, Tribuners, kami telah terhubung dengan jurnalis dari Tribun Cirebon, Ahmad Ripai. Silakan rekan Ahmad Ripai dengan laporan selengkapnya. Baik, Iraka, dapat saya sampaikan mengenai aksi ataupun unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa di Kabupaten Kuningan ini dilakukan dari masing-masing mahasiswa di Universitas Islam Kuningan, kemudian ada Uniku, kemudian juga ada STAIku, kemudian ada Universitas Muhammadiyah. Dalam tuntutan aksi yang mereka lantunkan di orasinya itu mengukuhkan bahwa penolakan RUU KUHAP yang diketahui dalam sejumlah pasal di RUU KUHAP tentu tidak memberikan kenyamanan dan perlindungan terhadap jaminan masyarakat di bawah. Hal ini mendapat perhatian juga seperti dalam pernyataan sikap yang dilakukan mahasiswa, diantaranya meminta kepolisian untuk membebaskan para teman-teman yang ditahan sebagai tahanan politik dalam aksi beberapa lalu di daerah lain. Kemudian dalam aksi ini anggota Dewan Kabupaten Kuningan yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kuningan Haji Ujang Kosasi mengungkapkan bahwa mereka sangat mengapresiasi terhadap sosial kontrol yang diberikan oleh para mahasiswa dalam kebijakan pemerintah. Meskipun ini kebijakan pemerintah pusat, namun pemerintah daerah tidak menutup kemungkinan untuk melanjutkan aspirasi yang diakomodir oleh para lembaga pemerintah daerah dan secepatnya akan dilakukan tembusan langsung ke pemerintah pusat mengenai penolakan RUU KUHAP. Demikian Iraka yang dapat saya sampaikan mengenai pelaksanaan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa yang tergabung dalam BEM seluruh Indonesia Kabupaten Kuningan. Terima kasih. Aksi kali ini bagaimana respon dari DPRD gitu kan terkait beberapa tuntutan yang sudah ditayangkan? Terima kasih. Jadi adik-adik mahasiswa, sahabat-sahabat mahasiswa sore ini hadir di gedung DPRD dan kami terima seperti biasanya kami menerima dari berbagai lapisan masyarakat yang menyampaikan aspirasinya. Adik-adik mahasiswa ini hadir di gedung DPRD menyampaikan aspirasi terkait dengan menolak ditetapkannya KUHP oleh DPR RI. Dan sebagai bukti dukungan kami kepada adik-adik mahasiswa, kami juga secara kelembagaan telah membuat surat ditujukan ke DPR RI untuk menyampaikan aspirasi dari adik-adik mahasiswa. Saya kira itu. Tadi yang hadir siapa aja Pak yang menerima? Yang menerima seluruh wakil ketua DPRD hadir. Kemudian kebetulan kita sedang melaksanakan rapat Badan Anggaran dengan timbangan pemerintah daerah. Seluruh anggota Badan Anggaran juga tadi ikut hadir. Kita skor rapat Banggar untuk menerima adik-adik mahasiswa yang menyampaikan aspirasinya. Pak, tadi katanya bakal ada demo lagi kalau misalkan memang tidak disampaikan ke RI, itu gimana Pak? Ada deadline waktu nggak Pak? Kalau disampaikan pastilah. Setiap masyarakat, komponen masyarakat menyampaikan aspirasi dan kita sebagai wakil dari masyarakat itu untuk menyampaikan ke level yang lebih tinggi itu pasti kita sampaikan. Nah ini juga sebagai bukti. Tadi saya sudah tanda tangan atas nama DPRD, kemudian kopinya diberikan kepada adik-adik mahasiswa 1 lembar dan nanti kita akan kirim ke Jakarta besok ke DPR RI. Insya Allah mudah-mudahan dalam waktu cepat diterima oleh DPR RI.
Pak, terlepas dengan aksi Pak, ini moratorium gimana Pak? Moratorium kan sudah dibuka. Sudah dibuka kan? Iya. Ya sudah, tinggal ikuti aja. Gitu. Sementara kan untuk pembahasan seperti RDTR, RTRW dan tata Ya, di rapat badan anggaran tadi juga tersampaikan oleh anggota badan anggaran bahwa kita berharap pemerintah daerah segera menuntaskan terkait dengan persiapan Raperda perubahan RTRW. Kan dulu nomor 2026 tahun 2011 itu sudah kadaluarsa, sudah tidak update lagi RTRW kita. Nah, makanya kita dorong agar segera pemerintah daerah menuntaskan komunikasinya dengan provinsi, komunikasinya dengan nasional, agar Raperda itu segera dibawa ke DPRD untuk dibahas secara bersama-sama antara DPRD dengan pemerintah daerah. Nah Pak, ini kan moratorium kan untuk 2 kecamatan. Apakah memang potensi banget Pak untuk pembangunan perumahan hanya di 2 kecamatan ini Pak? Kuningan tidak ada tanah lagi Pak? Kalau saya sih punya pandangan begini. Pertama, pemerintah harus memberikan penjelasan lengkap kepada masyarakat. Kenapa dulu zamannya Pak Acep itu mengeluarkan moratorium? Itu pasti ada persoalan. Pasti karena ada persoalan. Nah, harapan saya pemerintah memberikan penjelasan. Persoalannya apa? Dulu sehingga dikeluarkan moratorium. Nah, apakah persoalan-persoalan yang melatar belakangi lahirnya moratorium itu sudah terselesaikan atau belum? Nah, kalau sudah terselesaikan, lalu kemudian dalam rangka mengantisipasi mengantisipasi pembangunan di wilayah tertentu, terutama kan di wilayah barat nih. Wilayah barat ini kan kita tahu sebagai daerah resapan air. Nah, itu maka perlu kehati-hatian. Pemerintah daerah perlu pengetatan dalam hal perizinan agar itu bisa terjamin, kan gitu. Nah, kemudian saya punya pandangan bahwa walaupun moratorium sudah dibuka, pemerintah daerah hitung-hitung mempersiapkan sistem dan mekanisme yang terbaik, lebih baik menunda dulu pelaksanaan dari pembukaan moratorium itu. Jadi kalau ada pihak ketiga atau ada Pak investor yang masuk, ya diterima tapi tidak dulu diproses lah. Kalau saya sih punya pandangan. Kenapa? Karena sebentar lagi kalau 2026 itu dibahas apa yang disebut dengan Raperda RTRW, Raperda RTRW ini menjadi salah satu pegangan dalam pelaksanaan pembukaan moratorium. Berarti idealnya Raperda dulu baru moratorium. Ya kalau saya sih punya pandangan begitu. Jadi Raperda RTRW dibahas bersama, ditetapkan menjadi Perda RTRW yang terbaru, yang itu sangat lengkap dan komprehensif. Nah, nanti bisa saja pelaksanaan pembukaan moratorium itu atau pelaksanaan perizinan untuk daerah-wilayah barat itu bisa mengacu kepada RTRW. Saya kira itu. Oke. Ya, makasih Pak. Disahkan beberapa hari yang lalu dan untuk revisi ini kami meminta untuk direvisi keseluruhan karena secara sederhana saya lihat ini pasal-pasal yang bermasalah ini memberi kesewenang-wenangan keleluasan untuk aparat penegak hukum karena nantinya ini tuh koordinasinya langsung dengan Polri. Sedangkan sekarang ini kan institusi kepolisian itu sedang tidak baik-baik saja menurut saya karena kan tidak mungkin kalau baik-baik saja ada reformasi Polri. Hanya mungkin itu salah satunya. Tuntutan KUHP apa aja sih? Di antaranya bisa dibacakan. Baik, sebelum ke tuntutan, saya ingin menjelaskan dulu kenapa pasal-pasal yang bermasalah menurut saya dan teman-teman dari Aliansi BEMSI Kuningan. Jadi ada di pasal 7. Pasal 7 ini mendominasinya Polri yang menghancurkan koordinasi dari kolaborasi monopoli kekuasaan. Gitu. Yang pasal 16 juga ada jebakan aparat yang terinstitusionalisasi dari penegakan hukum ke rekayasa kejahatan. Yang ketiga ada pasal 74
restoratif justice sebagai alat peras dan pemaksaan dari rekonsiliasi ke ruang gelap korupsi. Jadi nanti kepolisian atau para penyidik itu bisa melakukan rekonsiliasi itu dengan para korban nantinya, sehingga nantinya ada indikasi korupsi, ada indikasinya pemerasan. Terus ada di pasal 140.7 di sini mengatur kewenangan pemblokiran secara mendesak. Kami menyoroti satu kata, yaitu mendesaknya. Karena definisi mendesak ini bisa multitafsir menurut saya. Ini bisa membuka potensi penyalahgunaan pemblokiran aset secara sepihak, gitu. Karena bisa saja nanti ketika ada korban yang tiba-tiba diblokir asetnya oleh para penyidik, mungkin oleh para aparat penegak hukum, gitu, dengan dalih mendesak, padahal tidak mendesak, gitu. Dan masih banyak yang lainnya. Mungkin itu ada 4 Ini poin. melibatkan berapa mahasiswa yang turun sekarang? Untuk sekarang ini kami yang hadir itu mungkin nggak terlalu banyak ya, tapi kami dari Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa se-Kabupaten Kuningan, kami ini terdiri dari BEM Unisa, BEM Uniku, BEM Universitas Muhammadiyah Kuningan, BEM Universitas Bakti Husada Indonesia, dan juga Demak Staiku. Jadi ada 5 kampus, 5 BEM yang terlibat dalam aksi hari ini. Nah, sebenarnya yang disampaikan ke DPRD apa aja tuh? Selain tadi fakta integritas apa? Nah, untuk fakta integritas atau tuntutan aksi sudah pasti. Betul. Kami mendesak revisi substansial serta penolakan terhadap pasal-pasal yang bermasalah dalam Undang-Undang KUHP. Gitu. Dan juga yang kedua itu ada menuntut pembebasan para tahanan politik, karena pasca aksi kemarin di bulan Agustus itu kan ramai, itu banyak sekitar 962 teman-teman kita yang di luar sana itu dijadikan tahanan politik tanpa kejelasan sampai sekarang. Nah, dan juga oleh karena itu yang ketiga kami menjamin keamanan dan pelindungan penuh terhadap hak berpendapat di muka umum, supaya nantinya ke depannya tidak adanya lagi penangkapan. Terus yang keempat, kenapa sekarang Undang-Undang KUHP disahkan secara cepat, gitu kan, secara terburu-buru, dan juga yang sebelumnya ada RUU TNI, tapi Undang-Undang Perampasan Aset sampai saat ini tidak disahkan juga. Makanya kami menuntut juga percepatan pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset sebagai instrumen pemberantasan korupsi. Dan yang terakhir, sebagai langkah atau solusi konkret dari kami sebagai mahasiswa di daerah, untuk menuntut DPRD juga di Kabupaten Kuningan mengeluarkan surat resmi penolakan terhadap pasal-pasal bermasalah dalam UU KUHP. Karena bagaimanapun undang-undang ini sudah disahkan, hanya beberapa solusi mungkin yang bisa dirubah, mungkin dengan cara judicial review. Tapi ini juga menjadi suatu penekanan bahwa kami merespon undang-undang ini juga di daerah. Dengan siapa? Saya Muhammad Saifullah Rohman dari BEM Unisa sebagai koordinator lapangan. Ya, terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.